Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kami Bapa, terima sembah kasih. Engkau. Kami Haleluya. sembah Engkau. Terima kasih Haleluya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami Terima kasih sembah Tuhan. Engkau. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat saja katakan, hanya ini Tuhan. Hanya sekali lagi jemaat saja dengan segenap hati katakan, hanya ini Tuhan. Hanya
Mari sama-sama katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenaplah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai anakmu seumur. Sekali lagi dengan senap hatimu katakan hanya ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Kita rapatakan nama sanda takara lapatakaya lalabala. Kita papatakaya lalapataka yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakai kami ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Benar ya Aba ya Bapa. Pakai kami seumur hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tahu kami jauh daripada sempurna ya Tuhan. Tetapi kerinduan kami malam hari ini ketika kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terimalah kami Tuhan. Segala keterbatasan kami ya Tuhan. Segala ketidaktepatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau belajar daripada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu yang akan membawa kami Tuhan, menuntun kami kepada kebenaran. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, berbicaralah bagi kami malam hari ini. Kami rindu ya Tuhan, Engkau boleh menaruhkan isi hati-Mu bagi kami. Supaya kami sama-sama berubah ya Tuhan. Supaya kami sama-sama Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap kami. Menguasai hati dan pikiran kami. Biar Engkau saja yang bekerja ya Tuhan. Pada malam hari ini kami tidak mengizinkan satu kuasa pun selain daripada kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan kekristenan kita harus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Tadi siang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa kehidupan kita merupakan sebuah perjalanan Bapak Ibu.
perjalanan yang harus kita sama-sama sadari bahwa perjalanan kehidupan kita pun akan berakhir atau ada ujungnya. Sehingga kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita hidup. Suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini dan kita sama-sama menyadari realita kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah keadaan ini. Bahwa suatu hari nanti kita pasti dan harus meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh supaya kita sungguh-sungguh dapat menghadapi satu perjalanan yang panjang yang kita akan tuju bersama. Seberapapun bahagia Bapak Ibu, Saudara hari ini, seberapapun besar keberhasilan yang Bapak Ibu Saudara bisa raih di dalam dunia ini. Saya pernah mengatakan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang ideal untuk manusia boleh hidup dan tinggal di dalamnya. Jadi seberapapun bahagianya kita, seberapapun sukses berhasilnya kita di dalam kehidupan ini, dunia ini bukanlah tempat tinggal yang layak bagi manusia. Mau seberapa hebat pun Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena memang dunia ini sudah rusak, dunia ini sudah cemar oleh karena dosa, sehingga Tuhan merencanakan satu kehidupan yang baru bagi manusia. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, bahwa Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru sebagai tempat tinggal manusia. Dan kita hari-hari ini sedang mempersiapkan diri kita Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh sampai di tempat yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena tidak semua orang akan sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Saya yakin dan percaya. Sebab firman Tuhan yang mengatakannya. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, di mana Tuhan Yesus yang menjadi pemerintahnya di situ, itu membutuhkan satu perjuangan yang luar biasa. Dan kita harus sama-sama Bapak Ibu Saudara berjuang di situ. Nah, saya rindu mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tentu hal ini bertalian dengan apa yang saya sampaikan tadi siang. Tetapi saya ingin kita melihatnya lebih jauh. Di dalam Ibrani yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Ibrani yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama Ibrani yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Baik, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebelum saya jelaskan, saya ingin kita juga melihat 1 Korintus yang ke-15, ayatnya yang ke-19. 1
1 Korintus yang ke-15 ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan. Dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani yang ke-12 ayat yang ke-16 berkata bahwa jangan seorang pun menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah atau sepiring makanan. Hal ini hendak menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini bertalian dengan apa yang saya sampaikan tadi siang. Kalaulah sampai kita sebagai orang Kristen kita berpikir hanya ingin menikmati kehidupan di dunia ini, memperoleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka kita sedang berada di dalam satu keliruan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita, ya kan, hanya memberkati kita secara berkat-berkat jasmani di dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh berjuang, ya, untuk kita boleh sampai kepada apa yang Dia janjikan, yaitu ketika Dia berada di mana kita juga berada bersama-sama dengan Dia. Di mana Tuhan Yesus yang akan menjadi Raja yang memerintah, ya. Bukan di bumi yang penuh dengan dosa, tetapi di kerajaan yang Tuhan janjikan, di mana yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Oleh sebab itu hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan kita harus mengarahkan hati kita dengan sungguh. Supaya kita tidak tertuju kepada dunia saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sungguh-sungguh mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada apa yang Tuhan janjikan. Dan kita berusaha dengan sungguh berjuang di dalamnya. Kalau untuk pemeliharaan Tuhan secara berkat-berkat jasmani, jangan pernah meragukan Tuhan, saya katakan. Percayalah kepada Tuhan. Saya sudah pernah merasakan bagaimana memiliki sesuatu yang tidak saya miliki, dan itu memang merupakan satu kesenangan, tetapi itu kesenangan yang sesaat, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu dikatakan jangan kita mempunyai nafsu yang rendah. Hanya ingin menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini. Dan kenikmatan yang ada di dunia ini adalah kenikmatan yang sementara. Tadi saya katakan seberapapun berhasil Bapak Ibu Saudara di dunia ini, itu hanya sementara. Saya melihat begitu banyak orang yang sukses di dalam kehidupannya di dunia. Mereka punya banyak hal, tetapi mereka kehilangan kesempatan untuk hidup di dalam kekekalan. Mereka tidak sungguh-sungguh mengarahkan hati mereka untuk tertuju kepada Tuhan. Kehidupan mereka menggambarkan bagaimana mereka sedang melakukan satu percintaan dengan dunia. Mengikat diri mereka dengan dunia, bukan mengikat diri mereka dengan Tuhan. Dan banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berjuang, kita tidak mungkin bisa, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan tidak mungkin bisa, ya kan? Untuk kita sungguh-sungguh bisa serupa dengan Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita bukan hanya kita hidup baik, hidup diberkati, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita menjadi sempurna, sama seperti Dia yang adalah sempurna. Makanya saya menyampaikan kepada kita tentang keselamatan, Bapak Ibu Saudara, definisi daripada keselamatan yang harus kita sama-sama sepakati. Keselamatan itu adalah upaya Tuhan atau usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Usaha Tuhan atau upaya Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Itulah definisi daripada keselamatan. Jadi Tuhan hendak mengembalikan kita dari gambaran kita yang sedang rusak saat ini kepada gambaran yang sempurna.
gambaran yang Allah ciptakan mula-mula. Di dalam Kejadian yang pertama ayat yang ke-20. Kejadian yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-27. Dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita diciptakan pada mulanya menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa yang sempurna. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa sehingga gambaran itu menjadi rusak. Nah, Tuhan sedang ingin mengembalikan kita Bapak Ibu Saudara lewat proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa tidak ada satu peristiwa pun kejadian di dalam kehidupan kita tanpa campur tangan Tuhan. Artinya saya mau mengatakan bahwa ada maksud Tuhan di dalam setiap peristiwa kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan kita harus sungguh-sungguh dapat menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah, ini semua membutuhkan satu hubungan Bapak Ibu Saudara antara kita dengan Tuhan. Gak cukup Bapak Ibu Saudara cuma datang beribadah 1 minggu sekali, dengar firman Tuhan, ya kan? Kurang lebih 45 menit dan itu akan mengubahkan Bapak Ibu Saudara. Enggak. Ya, sebab itu di tempat ini saya sampaikan kepada kita bahwa kita harus terus dari waktu ke waktu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Minimal engkau punya waktu 30 menit 1 hari dengan Tuhan. Minimal. Bila perlu lebih. Kalau engkau bangun hubunganmu dengan Tuhan, engkau akan kenal siapa Tuhan yang kau sembah. Dan engkau akan tahu apa yang dia sampaikan lewat firman-Nya. Itu merupakan kebenaran. Jangan kita sesat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai nafsu yang rendah. Bahkan kita sedang mengeksploitasi Tuhan hari-hari ini. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah cuman ingin mengeksploitasi Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita, bagaimana Tuhan menjaga hidup kita, melindungi kita. Seringkali kita menjadikan Tuhan seolah-olah seperti kacung kita yang bisa kita suruh-suruh. Saya ingin kita memahami kebenaran ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya enggak pernah lagi minta sama Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan saya. Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupan saya. Asal saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya bertanggung jawab di dalam kehidupan saya. Pastilah Tuhan akan memberkati. Seringkali kita tidak sadar, kita seringkali nyuruh-nyuruh Tuhan. Ya kan? Kita pikir Tuhan ini babu kita. Ya kan? Mau tidur ya kan kita suruh Tuhan jagain. Ya kan? Emang Tuhan sapam. Ya kan? Nah, lewat proses di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Minimal 30 menit saya katakan dalam 1 hari. Engkau akan mengenal Tuhan dengan sungguh. Engkau tidak akan lagi sembarangan dengan Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan, ya kan? Kita akan sungguh-sungguh, ya kan? Tahu memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Lewat peristiwa kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu keliru dan salah, ya kan? Sekalipun pendeta Bapak Ibu Saudara belum tentu, ya kan? Kehidupan kerohaniannya lebih baik, ya kan? Belum tentu. Hanya ketika dia sungguh-sungguh ya kan membangun hubungannya dengan Tuhan. 30 menit minimal 1 hari. Kalau kita nggak bisa siapkan waktu 30 menit 1 hari dengan Tuhan. Jangan kita bilang kita kenal Tuhan. Kita nggak pernah bangun hubungan Bapak Ibu. Kita mungkin terlalu sibuk ya kan, dengan segala kegiatan aktivitas di dalam kehidupan kita. Dan kita menganggap hal itu jauh lebih penting daripada kita membangun hubungan dengan Tuhan.
Jangan sampai Bapak Ibu Saudara menjadikan pendeta seperti dukun atau hamba-hamba Tuhan seperti dukun. Seolah-olah kalau pendeta yang doa lebih sakti. Ya kan? Saya pernah katakan, ya kan, jangan merasa, ya kan, bahwa pendeta itu lebih dekat dengan Tuhan. Ya kan? Bapak Ibu Saudara kurang dekat dengan Tuhan. Salah. Ya kan? Justru ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita masing-masing punya kesempatan yang sama untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Ya, Bapak lebih dekat sama Tuhan, ya kan. Salamlah sama Tuhan Yesus, ya kan. Oh iya, ya kan. Saya lebih dekat sama Tuhan. Saya punya PIN BB-nya Tuhan, ya kan. Ini ngawur Bapak Ibu Saudara, ya kan. Salah, ya kan. Mari kita lihat sebentar di dalam Yakobus yang keempat. Ayatnya yang keempat. Yakobus yang keempat, ayatnya yang keempat. Saya boleh minta pemusik untuk bantu saya. Demikian firman Tuhan dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadikan sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita kalau nggak punya waktu 30 menit dengan Tuhan, kita lebih mencintai dunia ini, kita lebih tertarik kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kita sedang menjadikan dunia ini menjadi sahabat kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadikan dunia ini menjadi sahabat kita, maka kita sedang menjadikan Allah menjadi musuh kita. Hari-hari ini jangan sampai kita terus dari waktu ke waktu Bapak Ibu Saudara tidak mengalami perubahan. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Kita lebih tertarik kepada dunia, kita lebih ingin seolah-olah tinggal di dunia ini untuk selama-lamanya. Padahal kita tahu suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Dan ada hal yang sangat penting yang harus kita bangun, ya kan? Kita persiapkan sedemikian rupa. Saya ingin mengajak kita nyanyi sebuah lagu sebetulnya, cuman ini lagu mungkin Bapak Ibu Saudara belum tahu juga, pemusik juga saya nggak tahu apakah bisa bantu saya, ya kan. Tetapi lagu ini memberkati saya, ya kan. Ya. Lagu ini seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar aja pelan-pelan, minggu depan mungkin atau minggu berikutnya kita bisa, mungkin sudah sama-sama bisa menyanyikannya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kesenangan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kesenangan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Suatu hari nanti Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan pulang. Ketika kita dapat memandang wajah Tuhan, itu kerinduan yang luar biasa. Karena tidak semua orang pasti akan bisa memandang Tuhan. Tidak sanggup Bapak Ibu Saudara. Bukan tidak bisa, tidak sanggup saya katakan untuk memandang kepada wajah Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat ya, ada sebuah kisah di dalam Alkitab ketika Elia ya kan, berjumpa dengan Tuhan. Ya.
dia nggak sanggup lihat Tuhan. Tetapi orang-orang yang berjalan terus bersama dengan Tuhan, sampai kepada kesempurnaan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia dapat memandang wajah Tuhan. Ketika Tuhan menyempurnakan kita, ketika kita menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ini kan membutuhkan satu proses perjuangan yang panjang di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita begitu mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti Esau. Hanya demi semangkok kacang merah dikatakan. Dia menukar hak kesulungannya. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini sedang menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kesenangan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Gak ada yang lebih indah Bapak Ibu Saudara, selain ketika kita bisa memandang wajah Tuhan suatu hari kelak. Jangan bersahabat dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata, walaupun kau memiliki segala isi dunia ini, tetapi kalau engkau kehilangan nyawamu, itu semua tidak berarti Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kan saya katakan bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini harusnya mensupport kita, mendukung kehidupan kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika engkau diberkati Tuhan, harusnya berkat itu mensupport engkau, ya kan? Untuk kita dekat sama Tuhan. Untuk kita terus mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Jangan pernah menganggap dunia ini merupakan tempat tinggal yang ideal. Sehingga seolah-olah kita bisa menerima kebahagiaan di dunia ini. Engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan di luar daripada Tuhan. Hanya ketika engkau sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa merasakan kebahagiaan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah Tuhan izinkan memiliki beberapa hal di dalam kehidupan saya. Dan ketika beberapa hal itu hilang dari kehidupan saya tidak merasa susah Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya enggak punya banyak hal di dalam kehidupan saya, tetapi saya begitu sukacita. Saya merasakan ada Tuhan di dalam kehidupan saya dan itu cukup. Pernah saya katakan asal ada Tuhan, cukup Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita sama-sama, ya kan. Bapak Ibu Saudara bisa berkata asal ada Tuhan, ya kan, itu cukup, ya kan gitu. Jadi setiap peristiwa, proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita selalu bersyukur. Apapun yang kita hadapi, mungkin sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang gak enak. Kita percaya bahwa di tengah-tengah proses, di tengah-tengah kejadian itu ada maksud Tuhan. Coba kita lihat kembali di dalam Ibrani tadi, yang Ibrani yang ke-12. Ayat yang ke-17-nya kita baca. Ayat yang ke-17. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama Ibrani yang ke-12 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi Esau itu dia sebetulnya bukannya tidak sadar ketika dia memberikan hak kesulungannya itu kepada Yakub.
Dia sadar. Tetapi dia menganggap enteng atau menganggap murah hak kesulungan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga demikian. Menganggap enteng kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan kita menganggap dunia ini jauh lebih menarik. Kita lebih memilih untuk menjadikan dunia ini menjadi sahabat kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan bagi kita. Yuk kita nyanyi sebuah lagu ya. Biar ini membangkitkan iman kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya, apa yang kita percaya? Seringkali banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan tanpa kita sungguh-sungguh cermati, Bapak Ibu Saudara, setiap perkataan-perkataan yang ada di dalam lagu. Ketika saya nyanyikan hati percaya, saya teringat kepada janji-janji Tuhan. Dan saya percaya kepada janji Tuhan. Tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya 1 minggu sekali kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan 45 menit. Itu tidak akan bisa membangun, tidak akan cukup untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Harus setiap hari, minimal 30 menit. Siapa yang di tempat ini yang sudah punya 30 menit dengan Tuhan setiap hari? Minimal. Saya boleh lihat nambahin tangan kita. Jujur ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. 30 menit. Minimal Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang punya hubungan minimal 30 menit dengan Tuhan, pasti kehidupannya berbeda. Tidak akan sama. Orang-orang yang demikian percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya di mulut. Ketika kekhawatiran datang di dalam kehidupan mereka, mereka bisa kuat menjalani kehidupan bersama Tuhan. Mereka tidak meragukan Tuhan. Mereka tetap percaya. Dan mereka terus bisa berkata kepada Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-17 kembali Bapak Ibu Saudara. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak
Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Camkan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Suatu hari nanti raport kita masing-masing akan dibuka sama Tuhan. Kita punya raport masing-masing Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini kita harus sama-sama berjuang. Bapak Ibu Saudara nggak bisa menggantungkan diri Bapak Ibu kepada orang lain atau kepada pendeta. Saya nggak bisa Bapak Ibu Saudara membawa Bapak Ibu ya kan, untuk sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun. Dan ini membutuhkan kerjasama dari diri kita dengan Tuhan. Mau nggak kita Bapak Ibu Saudara ya, menganggap dunia ini ya kan, tidak lebih berarti daripada Tuhan. Sampai kita bisa lebih mencintai Tuhan ketimbang kita mencintai dunia ini. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan dikatakan, kepada Allah dan kepada Mammon. Ini bertalian Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Esau yang mempunyai nafsu yang rendah. Ya kan? Dia menukar kesulungan dengan semangkok kacang merah, sepiring makanan. Nikmatnya itu cuma sampai di tenggorokan saja Bapak Ibu Saudara. Setelah itu sudah selesai. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Seberapapun hebatnya engkau hari ini, seberapa banyak pun yang kau miliki hari-hari ini, kebahagiaan, kenikmatan itu hanya sesaat Bapak Ibu Saudara. Mari sadari hal ini bersama. Sehingga kita tidak menukar hak kesulungan kita dengan sepiring makanan. Tuhan Yesus dikatakan dia yang menjadi sulung ya kan, di antara banyak saudara. Kitalah saudara-saudaranya itu ya kan, yang diberi kesempatan yang sama untuk menerima ya kan, hak yang sulung itu. Mari kita pahami firman ini. Pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah untuk dimengerti. Tetapi saya terus belajar ya kan, untuk memahami firman Tuhan ini. Ternyata Tuhan tidak hanya berbicara kepada kita tentang berkat-berkat jasmani. Injil yang murni itu tidak berbicara hanya sebatas berkat-berkat jasmani. Kalau soal berkat-berkat jasmani saya katakan percaya kepada Tuhan. Kalau kita bertanggung jawab dengan seluruh kehidupan kita, ya, maka pasti berkat itu akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Kembali ke kitab Yakobus tadi Bapak Ibu Saudara. Yakobus yang keempat, ayat yang ke-8. Dikatakan demikian firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, saya kira tidak sedikit di antara kita yang masih mendua hati, Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit ya, di antara kita yang masih mendua hati. Dan Tuhan ingin kita tidak mendua hati. Di ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bapak Ibu Saudara, ada roh Tuhan yang ditempatkan di dalam diri kita, ya kan? Yang Tuhan inginkan dengan cemburu. Ya kan? Ketika kita melakukan persahabatan dengan dunia ini, makanya Tuhan berkata bahwa kita menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Tuhan tidak mau kita mendua hati. Tuhan tidak mau kita selingkuh. Ya.
Tuhan mau kita memilih Bapak Ibu Saudara. Dan saya berjuang di situ. Saya berusaha dengan sungguh. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama. Mari pandanglah kehidupan di dunia ini sebagai kehidupan yang singkat Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang hanya sementara saja. Ya. Dan seberapapun nikmatnya kehidupan di dunia ini bukan tempat tinggal yang layak. Sebab Tuhan Yesus berkata, engkau tidak berasal dari dunia ini. Engkau tidak berasal dari dunia ini. Makanya ketika manusia mati Bapak Ibu Saudara, tubuhnya akan tetap tinggal di dunia. Karena tubuhnya berasal dari debu dan tanah yang diambil daripada dunia ini. Tetapi roh yang diberikan Tuhan kepada kita dikatakan diingininya dengan cemburu. Makanya ketika kita menjadikan dunia ini menjadi sahabat kita, maka Tuhan begitu murka. Kita sama seperti sedang menukar, ya kan, hak kesulungan kita dengan sepiring makanan tadi. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak sungguh-sungguh menyadarinya. Ya. Saya ingin cepat-cepat Bapak Ibu Saudara, ya kan, meninggalkan dunia ini, ya kan. Tidak ingin selamanya di dunia ini, karena dunia ini bukan tempat tinggal yang layak. Ya. Alangkah indahnya kalau kita bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Di mana Tuhan ada, di situ kita ada bersama-sama dengan Dia. Suatu hari nanti kita akan pasti Bapak Ibu Saudara, ya, berjumpa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Pasti kita akan berjumpa. Ya. Dan saya katakan ketika kita tidak membangun hubungan kita mendua hati, ya, maka kita tidak mungkin bisa memandang kepada Tuhan. Gak mungkin kita bisa memandang. Ya. Bukan sesuatu yang kita anggap sebagai kekonyolan Bapak Ibu Saudara, tapi ini realita yang Tuhan sedang singkapkan bagi kita. Ya. Dan kita harus sungguh-sungguh sadari bersama. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus terus mengarahkan kehidupan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dikatakan ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Ya. Cari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Cari Tuhan, maka kita akan hidup, dikatakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama hari-hari ini. Ya. Tidak lagi menjadikan dunia ini menjadi sahabat kita. Tetapi kita lebih mengasihi Tuhan, lebih dari apapun. Ya. Kita lebih memilih Tuhan. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mau bersama-sama dengan saya. Kita lebih mengasihi Tuhan daripada dunia ini. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang kami boleh dengar bersama-sama. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami semakin diubahkan ya Tuhan. Hati kami boleh melekat kepada Engkau Tuhan. Kami boleh lebih mencintai Engkau. Lebih dari apapun juga Tuhan yang ada di dunia ini. Tidak ada yang dapat memikat hati kami selain daripada Tuhan. Karena Engkaulah yang paling berharga ya Tuhan.
Kami sadar dunia ini seperti semangkok kacang merah ya Tuhan. Seperti sepiring makanan. Kami tidak mungkin bisa menikmatinya untuk selamanya. Kenikmatan yang ada di dunia ini adalah kenikmatan yang semu ya Tuhan. Arahkan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh tertuju kepada Engkau. Sehingga kami boleh berjuang bersama-sama untuk boleh menjadi sempurna. Kami dikembalikan kepada rancangan yang semula ya Tuhan. Supaya kami boleh serupa, segambar dengan Allah. Dan orang-orang boleh menemukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Hamba mau percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Firman ini akan menjadi remah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkan, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam. Katakan haleluya, haleluya, terpujilah, oh haleluya, haleluya, kekal selamanya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, ya, kekal selamanya, haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Sekali lagi, Allah Maha Kuasa. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu malam hari ini Tuhan, kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk datang kepadamu. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau terus pakai beliau dimanapun berada, kemanapun dia merangkah, penyertaan-Mu sempurna bersama dia.
Terus tambahkan hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Engkau Tuhan, Engkau taruhkan dalam hatinya. Sehingga di dalam mengembalakan kami, sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dia mengandalkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi.